Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Perkenalkan, nama saya Farhan Anaj Maulana dari studi agama-agama kelas B3. Di sini saya akan membuat video untuk orientasi filsafat dan membahas tentang tema yang bertajuk filsafat era Sokrates dan pasca Sokrates. Di sini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu apa sejarah ataupun pengertian dari kedua filsafat tersebut. Lalu yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang terlibat di kedua sejarah tersebut. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dari era Sokrates dan juga pasca Sokrates ya filsafatnya. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Dari pengertian dan sejarah dari filsafat era dan pasca Sokrates, setiap pergantian zaman dalam sejarah umat manusia, baik itu sejarah kenabian, ilmu pengetahuan, dan filsafat itu sendiri, pasti memiliki suatu pertanda dari kemunculannya jika pada masa filsafat pra-Sokrates atau sebelum Sokrates ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Thales, Anaximander, Pythagoras, Heraklitus, dan lain-lain. Lalu maka hal yang sama juga terjadi pada masa era Sokrates dan juga pasca Sokrates, yang dimana era Sokrates ini tentunya Sokrates itu sendiri, lalu yang pasca Sokrates dikembangkan oleh tokoh besar juga yang tak lain adalah muridnya yaitu Plato dan juga Aristoteles. Pada masa era Sokrates, yakni mencari kebenaran yang objektif dan budi pekerti, serta juga etika. Sedangkan pasca Sokrates, ya era pasca Sokrates ini fokus mengembangkan teori-teori maupun metode yang telah diajarkan oleh gurunya yakni Sokrates sehingga bisa dikembangkan lebih luas. Yang tak lain yaitu dikembangkan oleh kedua muridnya ini, Aristoteles sama Plato. Oke, lalu di sini kita akan membahas yang kedua yaitu tokoh-tokoh di filsafat era Sokrates dan juga pasca Sokrates. Dimulai dari era Sokrates, yakni Sokrates itu sendiri. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi tentang Sokrates, yakni Sokrates adalah filsuf Yunani yang terkenal. Ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat Yunani yakni Sokrates, Plato, dan juga Aristoteles. Yakni yang dimana Sokrates adalah guru Plato dan pada kurun waktu berikutnya Plato menjadi guru Aristoteles. Sokrates hidup di tengah-tengah keruntuhan Imperium Athena. Di lingkungan sekitarnya, dasar-dasar lama hancur dan kekuasaan jahat mengganti keadilan disertai kemunculan penguasa-penguasa politik yang menjadi orang-orang sombong. Para pemuda Athena pada masa itu dipimpin oleh doktrin relativisme
dari kaum sofis. Sementara Socrates adalah penganut moral yang absolut, yang meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Filsafat adalah kebenaran objektif, dan untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode yang bersifat praktis. Ajaran relativisme yang meyakini bahwa semua kebenaran itu relatif telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan serta mengguncangkan keyakinan agama. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan kehidupan. Berangkat dari kondisi inilah Socrates kemudian bangkit dan meyakinkan orang-orang Athena bahwa tidak semua kebenaran itu relatif, tetapi ada kebenaran umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Sayangnya, Socrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang selama ini dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya berasal dari muridnya, yaitu Plato ya, terutama. Salah satu catatan Plato yang terkenal adalah dialog. Dalam catatan tersebut, Plato selalu menggunakan nama gurunya Socrates sebagai tokoh utama karyanya, sehingga sangat sulit memisahkan mana gagasan Socrates yang sesungguhnya dan mana gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut tokoh Socrates. Terlepas apakah gagasan tersebut dikemukakan oleh Socrates atau Plato, yang pasti Socrates dikenang karena pemikirannya bahwa pemerintah yang ideal harus melibatkan orang-orang bijak yang dipersiapkan dengan baik, serta mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Ia juga dikenang karena menjelaskan gagasan sistematis bagi pembelajaran mengenai keseimbangan alami lingkungan, dan inilah yang dinantinya mengarah pada perkembangan metode ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan Socrates disebut dialektika. Selain sebagai tokoh penting bagi masyarakat Yunani, Socrates juga merupakan salah satu figur tradisi filosofis Barat yang paling penting. Sumbangsihnya yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal dengan metode Ellen-Chubus, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itulah Socrates juga dikenal sebagai bapak serta sumber etika atau filsafat moral dan filsafat secara umum. Socrates meninggal di umur yang ke-70 tahun dengan cara meminum racun. Lalu untuk filsafat, tokoh-tokoh filsafat pasca Socrates, yakni ada dua, yaitu muridnya Plato dan juga Aristoteles. Di sini kita akan bahas tentang Plato. Plato yakni ya tak elak lagi tokoh filsafat Yunani kuno. Plato merupakan cikal bakal lahirnya para filsuf politik barat sekaligus dedengkot pemikiran etika dan metafisika Yunani kuno. Pendapat-pendapatnya dalam bidang filsafat sudah terbaca secara luas selama lebih dari 2300 tahun. Plato lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga terkemuka yang turun-menurun memegang jabatan politik penting di Athena ya. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktion. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Pirilampes yang tak lain adalah adik kandung ayahnya. Pirilampes adalah seorang politikus, sementara Plato sendiri banyak bergaul dengan para politikus Athena. Sehingga tak heran jika pemikiran Plato banyak terpengaruh oleh Pirilampes. Selain itu, pemikiran Plato juga banyak dipengaruhi oleh Kratilos, seorang filsuf yang meneruskan ajaran Heraklitus
yang berpendapat bahwa dunia ini senantiasa berubah-ubah. Dari pergaulannya dengan para politikus, Plato akhirnya menelurkan sebuah pemikiran bahwa pemimpin sebuah negara haruslah seorang filsuf. Hal ini ia lontarkan karena kekecewaannya atas kepemimpinan para politikus yang saat itu terutama terkait dengan kasus kematian gurunya Socrates. Melalui keputusan sebuah persidangan, tatkala Socrates berumur 70 tahun, ia diseret ke pengadilan dengan tuduhan tak berdasar, yakni berbuat onar dan merusak akhlak generasi pemuda-muda di Athena. Sepeninggal Socrates, Plato pergi dari Athena dan mengembara selama bertahun-tahun. Sekitar tahun 427 sebelum Masehi, ia kembali lagi ke Athena dan mendirikan sebuah akademi sebagai pusat penyelidikan ilmiah. Melalui akademi tersebut, ia berusaha merealisasikan cita-citanya, yaitu mencetak filsuf-filsuf yang siap menjadi pemimpin negara. Dan inilah yang menjadi awal munculnya universitas-universitas yang ada di saat ini. Plato terus mengepalai dan mengajar di akademi yang ia dirikan tersebut hingga akhir hayatnya, yaitu pada tahun 348 sebelum Masehi. Dalam menelurkan karyanya, filsafatnya, Plato menggunakan metode dialog. Seperti gurunya ya, ia percaya bahwa filsafat akan lebih dan teruji jika dilakukan melalui dialog. Karena itu banyak karyanya yang ia sampaikan secara lisan di akademinya. Namun demikian, di satu sisi ia masih mempercayai beberapa mitos untuk mengemukakan dugaan-dugaan tentang hal-hal duniawi. Dan tentu saja pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sang guru, yakni Socrates. Plato menulis tak kurang dari 36 buku yang kebanyakan menyangkut masalah politik, etika, metafisika, dan teologi. Karya Plato yang paling terkenal tertulis dalam buku yang berjudul Republik. Buku tersebut berisi gagasan Plato tentang pemerintahan yang paling ideal. Menurut Plato, pemerintahan yang baik seharusnya dipegang oleh aristokrat, yaitu seorang pemimpin terbaik, terbijak, dan orang pilihan dari suatu negara. Selain itu, pemilihan pemimpin sebaiknya tidak melalui pemungutan suara, tetapi melalui proses keputusan bersama yang ditetapkan oleh Guardian, yakni kumpulan para penguasa dan pemimpin masyarakat. Plato juga mengajarkan bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Demikian, Plato adalah filsuf pertama yang mengusulkan persamaan kesempatan tanpa memandang jenis kelamin. Demikianlah beberapa pemikiran Plato yang cukup fenomenal pada zamannya dan masih terkenal hingga sekarang. Dengan pemikiran-pemikirannya itulah Plato digambarkan sebagai orang paling bijak yang pernah dilahirkan sejak era Pythagoras dan sebelum Aristoteles dilahirkan. Setidaknya itulah yang diyakini oleh orang-orang yang mengenal benar pikiran Plato. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu setelah Plato, tokoh tersebut yaitu Aristoteles, salah satu filsuf yang dianggap sangat berjasa dalam meletakkan sendi-sendi pemikiran rasionalitas Barat adalah Aristoteles. Ia adalah salah satu murid Plato. Meskipun dalam hal pemikiran, keduanya mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi Aristoteles dianggap sebagai pewaris dan dari pemikiran gurunya yang dianggap sebagai tokoh pergerak zaman. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Macedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli fisika kenamaan. Pada umur 17 tahun, ia pergi ke Athena dan belajar di Akademi Plato.
Ia menetap di sana selama 20 tahun hingga tak lama Plato meninggal dunia. Dari ayahnya, ia memperoleh dorongan minat dalam bidang biologi dan pengetahuan praktis. Dan di bawah asuhan Plato, ia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Macedonia dan menjadi guru dari seorang anak raja berumur 13 tahun yang kemudian dalam sejarah terkenal dengan nama Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Aristoteles mendidik Alexander Muda selama beberapa tahun. Lalu hasil karya Aristoteles jumlahnya sungguh mencengangkan. Dalam daftar kuno mencatat terdapat tidak kurang lebih dari 170 buku hasil ciptaannya. Bahkan 47 karyanya masih tetap bertahan sampai sekarang. Akan tetapi bukan sekadar banyaknya buku Aristoteles saja yang mengagumkan. Luas daya jangkauan peradaban yang menjadi bahan renungannya, pun tak kalah mengagumkan. Kerja ilmiahnya betul-betul merupakan ensiklopedia ilmu untuk zamannya. Yang ketiga yaitu karakteristik dari filsafat era dan juga pasca Sokrates. Di era Sokrates, yakni Sokrates, menurut Sokrates yaitu ada kebenaran objektif yang dimana tidak bergantung pada saya ataupun kita, yang mana menjadi pusat permasalahan yang dihadapi oleh Sokrates itu sendiri. Untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Sokrates menggunakan metode-metode tertentu yang dimana sangat praktis dan menggunakan metode dialog, yakni perkataan-perkataan untuk menganalisis yang kita kenal dengan metode dialektika. Dan untuk yang pasca Sokrates, yakni Plato ini tidak banyak pemikiran-pemikirannya yang berbeda dengan gurunya, yang semuanya itu hampir sama dengan gurunya, yaitu Sokrates itu sendiri. Berbeda dengan Aristoteles yang dimana sangat berlawanan dengan Plato, terutama di teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya bahas kali ini. Untuk selebihnya mohon maaf jika banyak salah kata atau salah pengungkapan. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.